Oke, kembali lagi di pelajaran fisika kuantum. Kali ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu tentang potensial kotak. Masih dalam topik besar hamburan partikel. Nah, untuk potensial kotak ini kita melihat model potensialnya itu diungkapkan oleh persamaan satu, yaitu Vx itu sama dengan 0 untuk daerah X lebih kecil 0, daerah X lebih kecil 0, lalu Vx nya itu bernilai V0 untuk daerah X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan A, atau mulai dari 0 sampai A. Itu nilainya sebesar V0, atau seperti ini kalau di gambarnya. Lalu bernilai 0 untuk daerah X lebih besar A, ya, seharusnya ini A ya, lebih besar A dari sini ke kanan ya, itu nilainya 0. Nah, kita akan membagi daerah ini menjadi 3 bagian. Di sebelah kiri 0 daerah 1, di sebelah kanan A itu daerah 3, sementara di tengah atau di bagian potensial kotaknya itu adalah daerah 2. Nah, potensial ini kita namakan dengan potensial kotak. Nah, potensial Barir pada yang kita pelajari saat ini kita sederhanakan sebenarnya. Sebenarnya pada kenyataannya itu tidak sesederhana ini, namun kita menyederhanakannya supaya kita lebih mudah untuk memahami potensial yang sebenarnya lebih kompleks. Nah, sebagaimana materi-materi sebelumnya, kita telah membahas bahwa ada partikel yang datang pada potensial, dan kali ini pun kita mengasumsikan bahwa ada partikel yang bergerak dari arah kiri menuju ke potensialnya dengan massa m dan energi E. Nah, pada mekanika klasik, partikel seharusnya di sini akan mengalami pantulan jika energi partikel yang datang itu lebih kecil dari potensial. Demikian juga kalau misalnya energi partikel yang datang itu lebih besar dari potensial, maka seharusnya terjadi transmisi secara keseluruhan. Nah, namun dalam mekanika kuantum yang akan kita bahas saat ini, kita akan melihat bahwa ternyata berapapun besar energi partikel akan terjadi transmisi maupun refleksi. Jadi, mau energinya lebih besar dari potensial ataupun energinya lebih kecil dari potensial, tetap terjadi refleksi maupun transmisi. Nah, saat ini kita akan dalam potensial kotak ini kita akan mendiskusikan 2 kasus, yaitu yang pertama energi partikel kita asumsikan lebih besar V0 dan energi partikel kita asumsikan lebih kecil dari V0. Namun saat ini kita khusus membahas tentang asumsi bahwa energi partikel yang datang itu lebih besar dari V0. Nah, sebagaimana gambar kita di atas, ya, kita telah membaginya dalam 3 daerah, yaitu daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Ya, saya kembali lagi ke sana ya. Daerah 1 itu di sini X lebih kecil 0, daerah 2 itu dari 0 sampai A, lalu daerah 3 itu adalah dari A sampai tak berhingga. Nah, kita akan meninjau daerah 1 dan daerah 3, di mana di sana partikelnya bebas
sehingga persamaan Schrödingernya itu kita atau satukan saja atau sama karena memang partikelnya bebas. Itu minus h kuadrat per 2m dikuadrat psi x dx kuadrat ditambah 0 sama dengan psi x. 0 karena memang V-nya itu 0 sebagaimana diungkapkan oleh persamaan 1 ya. Lalu kita ketemu ya, kita manipulasi secara matematik dengan cara kita kalikan persamaan ini dengan 2m dibagi h bar kuadrat negatif ya. Lalu kita selesaikan seperti ini, kita dapat persamaan 1 dikuadrat psi x dx kuadrat ditambah h kuadrat psi x sama dengan 0, dengan kita ganti 2me per h bar kuadrat dengan k kuadrat, ketemulah k kuadrat sama dengan 2me per h bar kuadrat. Nah, solusi umum untuk persamaan 1 yang adalah persamaan diferensial pada 2 adalah psi 1 itu sama dengan AE pangkat IKX tambah BE pangkat minus IKX ya, itu untuk daerah 1 atau X lebih psi 0, makanya kita tambahkan dengan psi 1. Lalu psi 3 untuk daerah 3 itu adalah FE pangkat IKX ditambah GE pangkat minus IKX daerah X lebih besar H. Nah, A, B, F, dan G itu merupakan konstanta, dan untuk daerah X lebih kecil 0 atau daerah 1 itu suku AE pangkat IKX. Nah, itu sebenarnya mengekspresikan gelombang bidang dengan amplitudo O yang datang dari arah kiri. Jadi arah gelombang dari kiri ke kanan lalu atau menuju barir. Nah, sedangkan suku BE pangkat minus IKX itu menunjukkan gelombang bidang yang dipantulkan ketika partikel menemui barir atau penghalang. Nah, sedangkan pada daerah 3 atau daerah X lebih besar A, suku FE pangkat IKX ini menggambarkan gelombang bidang yang ditransmisikan, artinya dia ke arah kanannya dengan amplitudo F. Nah, sedangkan GE pangkat minus IKX ini sebenarnya menggambarkan gelombang pada arah sebaliknya atau refleksi, namun tidak ada penghalang di daerah 3 sehingga tidak ada refleksi di sana. Oleh karena itu maka secara matematis kita membuat G-nya sama dengan 0 sehingga tersisalah FE pangkat IKX pada psi 3. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada daerah 2 ya. Pada daerahnya persamaan Schrödingernya adalah minus h bar kuadrat per 2m dikuadrat psi x dx kuadrat ditambah V0 psi x sama dengan psi x. V0-nya ada, kalau tadi di atas itu di daerah 1 dan 3 itu V-nya itu 0 ya, karena memang 0. Nah, sekarang di sini V-nya itu V0 karena nilai di daerah ini adalah V0, dan kemudian kita selesaikan seperti di atas, kita ketemu seperti ini dan kita ganti 2me kurang V0 per h bar kuadrat dengan keaksen kuadrat ya, sehingga keaksen kuadratnya adalah 2me kurang V0 per h bar kuadrat seperti pada persamaan 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi dari persamaan Schrödinger yang ada pada persamaan 4. Nah, solusinya itu adalah psi 2 karena ini pada daerah 2 adalah sama dengan CE pangkat IK aksen X ditambah DE pangkat minus IK aksen X. Jadi ini adalah solusi dari persamaan Schrödinger pada daerah 2 atau daerah X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan A. Sehingga total fungsi ejen atau fungsi gelombang atau solusi untuk ketiga daerah ini adalah seperti pada persamaan 6A sampai 6C. Psi satunya adalah AE pangkat IKX tambah BE pangkat minus IKX. Psi 2-nya adalah CE pangkat IK aksen X tambah DE pangkat minus IK aksen X, dan psi 3 sama dengan FE pangkat IKX ya. Nah, bagian realnya kalau kita gambarkan itu kira-kira seperti ini ya.
Jadi ketika melewati barir, model gelombangnya itu amplitudenya akan lebih besar dibandingkan dengan di luar dari potensial. Nah, sekarang kita akan melihat syarat batas. Ya, kita menerapkan syarat batas di mana pada batas itu harus kontinu, baik itu fungsi gelombangnya maupun turunan fungsi gelombangnya terhadap X. Nah, yang pertama kita akan lihat batasnya itu, yaitu pertama pada X sama dengan 0, dan berikutnya kita akan melihat batas pada X sama dengan A. Nah, untuk X sama dengan 0, kita lihat psi-nya itu harus kontinu. Nah, di sini batas antara daerah 1 dan daerah 2, sehingga nanti fungsi gelombangnya psi 1 pada X sama dengan 0 sama dengan psi 2 pada X sama dengan 0. Jadi kita substitusi X-nya dengan nilai 0 ya. Jadi ini adalah fungsi gelombangnya pada psi 1 itu kan seperti ini ya, psi 1 A E pangkat IKX tambah B E pangkat minus IKX, dan psi 2 nya C E pangkat IK aksen X tambah D E pangkat minus IK aksen X. Kita masukkan di sini, jadinya begini, A E pangkat karena X nya kita ganti 0, maka jadinya semuanya 0, E pangkat 0 tambah B E pangkat 0 sama dengan C E pangkat 0 tambah D E pangkat 0. Sehingga kalau E pangkat 0 sama dengan 1, maka kita ketemu persamaan 7, itu A tambah B sama dengan C tambah D. Lalu kemudian kita menerapkan syarat batas untuk turunan dari fungsi gelombangnya, yaitu dpsi 1 dx pada X sama dengan 0 sama dengan dpsi 2 dx pada X dengan 0. Nah, di sini kita turunkan psi satunya itu A E pangkat IKX tambah B E pangkat minus IKX sama dengan turunan dari psi 2 nya terhadap X, yaitu C E pangkat IKX tambah D E pangkat minus IKX diturunkan terhadap X, lalu kita substitusi X sama dengan 0 sehingga kita peroleh seperti pada persamaan 8. Nah, selanjutnya karena syarat batas di X sama dengan A sudah kita selesaikan, kita lanjut ke batas pada X sama dengan A. Pada X sama dengan A pun demikian, psi-nya itu kontinu. Nah, kebetulan pada X sama dengan A itu kan batas antara daerah 2 dan daerah 3. Ini kan daerah 2, daerah 3. Sehingga fungsi gelombangnya itu kontinu antara psi 2 dan psi 3. Psi 2 dan psi 3, sehingga sini psi 2 karena batasnya pada A, maka di sini X kita ganti dengan A, psi 2A sama dengan psi 3A. Nah, sehingga kita masukkan fungsi gelombang pada daerah 2 itu kan C E pangkat IK aksen ini X nya kita sudah ganti dengan A, lalu ditambah dengan D E pangkat minus IK aksen A sama dengan F E pangkat IKA. Ini adalah persamaan 9. Lalu berikutnya turunannya pun kontinu. Turun fungsi gelombangnya yaitu pada batas itu harus kontinu. Sehingga dpsi 2 dx pada X sama dengan A, ini harusnya A ya, sama dengan dpsi 3 dx pada X sama dengan A. Lalu kita turunkan dan kita substitusikan, kita ganti X dengan A, sehingga kita peroleh seperti persamaan 10 ya. Nah, sekarang kita akan memanipulasi persamaan 7 dan persamaan 8. Persamaan 7 itu kan A tambah B sama dengan C tambah D, persamaan 8 IK dikali A kurang B sama dengan IK aksen C kurang D. Nah, ini kita ambil persamaan 7. Persamaan 7 ini kita jadikan seperti ini, B sama dengan C tambah D kurang A, lalu kita substitusi ke persamaan 8 ya, IK A kurang, ini harusnya B, B ini kita ganti dengan C tambah D kurang A sama dengan IK aksen C kurang D, lalu kita selanjutkan kita
dapat seperti persamaan 11. A sama dengan 1/2K dikali C kali K tambah K aksen ditambah D dikali K kurang K aksen. Ya, persamaan 11. Selanjutnya masih di persamaan 7. Itu tadi kita ambil B-nya, sekarang kita ambil A-nya. Jadi A ini sama dengan C tambah D kurang B, ya. Lalu kita substitusi ke persamaan 8, jadinya seperti ini. Jadi ini C tambah D kurang A, ini kan harusnya di sini A, tapi kita ganti dengan ini C tambah D kurang B dikurang B. Lalu kita selesaikan dan kita akan ketemu seperti persamaan 12. Nah, persamaan 12 ini 1/2K B sama dengan 1/2K kali C kali K kurang K aksen ditambah D dikali K tambah K aksen. Nah, selanjutnya persamaan 9 dan 10 ini kita manipulasi seperti berikut ini. Nah, persamaan 9 kan ini CE pangkat IK aksen A tambah DE pangkat minus IK aksen A sama dengan FE pangkat IK A. Ini adalah persamaan 9, kita ambil D-nya. D ini sama dengan ya F DE pangkat minus IK aksen A itu sama dengan FE pangkat IK A dikurang CE pangkat IK aksen A seperti ini. Lalu kemudian kita substitusikan ke persamaan 10. Seperti bawah ini, IK aksen dikali CE pangkat IK aksen A dikurang, nah ini seharusnya DE pangkat IK aksen A, kita ganti dengan FE pangkat IK A kurang CE pangkat IK aksen A, lihat sini, sama dengan IK kali FE pangkat IK A. Lalu kita teruskan, sehingga kita akan ketemu seperti persamaan 13, C sama dengan 1/2K aksen F kali K tambah K aksen E pangkat IK kurang K aksen A. Nah, selanjutnya persamaan 9, ya. Ini persamaan 9-nya, C pangkat IK aksen A tambah DE pangkat minus IK aksen A sama dengan FE pangkat IK A. Kita ambil C-nya, yang ini, CE pangkat IK aksen A sama dengan FE pangkat IK A kurang DE pangkat IK aksen A, dan kita substitusikan ke persamaan 10 seperti yang sudah kita lakukan, sehingga kita akan peroleh D-nya itu sama dengan 1/2K aksen F dikali K aksen kurang K E pangkat IK aksen tambah E pangkat IK tambah K aksen A, seperti pada persamaan 15 ini. Kemudian persamaan 14 dibagi dengan persamaan 13, persamaan 13 ya, persamaan 14 dibagi dengan 13 berarti D per C, tinggal dimasukkan ya, kita akan dapat seperti ini ya, D per C sama dengan K aksen kurang K per K tambah K aksen kali E pangkat 2IK aksen A, seperti pada persamaan 15. Lalu kemudian persamaan 12 dan persamaan 11 kita bagi ya, B per A ya, tinggal ditulis, dimasukkan saja ke sini. Ini 1/2K dibalikan 1, jadi selesai. Lalu kemudian kita bagi dengan atau kita kalikan dengan 1/C ya, untuk pembilang maupun penyebutnya. Kita kalikan semua baik luas kiri maupun luas kanan. Luas kiri kan selesai ya, dibalikan 1 juga. Tapi kalau luas kanan ini kan kalau 1/C dikalikan, maka ini C per C kan jadinya 1. Tersisalah D per C di sini. D per C seperti ini ya. B per A sama dengan ya modelnya seperti ini. Lalu karena kita sudah mendapatkan D per C di persamaan 15, sini persamaan 15 ya, ini D per C nya sudah ada, kita masukkan saja D per C nya di B per A nya. Nah, ini disubstitusikan nilai D per C nya di sini, sehingga kita peroleh B per A seperti ini. B per A sama dengan seperti ini ya, dan yang paling sederhana kita akan peroleh B
B per A seperti pada persamaan 16 ini ya. K kuadrat kurang K aksen kuadrat kali 1 kurang E pangkat 2 I K aksen A dibagi dengan K tambah K aksen pangkat 2 kurang K aksen pangkat 2 E pangkat 2 I K aksen A ya, di persamaan 16 ini. Ini penjabaran dari ini ya, K tambah K aksen dikali dengan yang di dalam sini seperti ini, kita dapat ini, bawahnya pun kita dapat demikian. Nah, dengan cara yang sama kita akan mencari nilai F per A. Nah, nilai F per A ini kita lihat persamaan 7 lagi ya, dan persamaan 8 ini kita manipulasi secara matematik untuk mendapatkan nilai C dengan cara seperti ini ya. D dari persamaan 7 sama dengan A tambah B kurang C, D ini sama dengan A tambah B kurang C. Kita substitusikan ke persamaan 8, D ini kita ganti di sini ya, A tambah B kurang C seperti di sini ya. Ini kan harusnya IK aksen kali C kurang, harusnya di sini D, tapi kita ganti dengan A tambah B kurang C. Lalu kita selesaikan seperti ini, ketemulah kita C sama dengan 1/2 K aksen A tambah K tambah K aksen, A kali K tambah K aksen kurang B kali K kurang K aksen. Nah, nilai C ini kita substitusikan ke persamaan 13. Nah, persamaan 13 pun seperti ini, C sama dengan 1/2 K aksen F kali K ditambah K aksen dikali E pangkat IK kurang K aksen A. Lalu kalau kita substitusikan ya, kita samakan saja. C ini kita ganti, C pada persamaan 13 kita ganti dengan 1/2 K aksen dan seterusnya seperti ini. Lalu kita akan peroleh seperti ini, A kali K tambah K aksen kurang B kali K kurang K aksen sama dengan F kali K tambah K aksen E pangkat IK kurang K aksen A. Nah, Q2 ruas, bagi ruas kiri maupun ruas kanan itu kita bagi dengan A. Jadi ini kalau bagi dengan A kan 1, ini B per A, F per A, sehingga akan menjadi seperti ini ya. K tambah K aksen, ini kan bagi A hanya di 1, B per A, F per A. Oke. Atau kita ganti, kita ubah seperti ini, tukar posisinya. Kemudian B per A ini kita sudah peroleh di persamaan 16, sehingga kita tinggal masukkan ke sini. Kan seperti ini. Ini setelah kita substitusi nilai B per A dari persamaan 16, sehingga kita akan peroleh F per A nya per A, nanti suku bagian kanan ini dibagi dengan ini ya, seperti ini jadinya ya. 1 per K tambah K aksen E pangkat IK kurang K aksen A, ini kalau pindah ke ruas kanan kan jadinya dibagi ya, 1 X ini dikalikan dengan suku di ruas kanan ini, sehingga kalau kita jabarkan, silahkan dilihat, kita akan ketemu nanti nilai dari F per A itu sama dengan 4K kali K aksen E pangkat IK kurang K aksen A dibagi dengan K tambah K aksen kuadrat kurang K aksen kuadrat E pangkat 2I K aksen A seperti pada persamaan 17. Nah, di sini sebenarnya kita sudah hampir selesai.
Sebenarnya yang kita cari di sini adalah koefisien refleksi dan koefisien transmisi. Nah, koefisien refleksi itu adalah mutlak kuadrat dari B per A, ya. Sedangkan koefisien transmisi itu adalah mutlak kuadrat dari F per A. Sini itu yang kita cari. B per A pun kita sudah peroleh, F per A pun kita sudah peroleh. Nah, tinggal kita mencari R atau koefisien refleksi sama dengan mutlak B per A di pangkat 2, dan T atau koefisien transmisi itu adalah mutlak F per A di pangkat 2. Jadi suku ini dipangkatkan 2, dimutlakkan, atau karena ini mengandung imajiner, maka kita kalikan realnya dengan, atau kita kalikan dengan conjugate-nya, maksudnya ya. Kita kalikan dengan fungsi conjugate-nya, kita akan memperoleh